Beberapa hari terakhir ini, ada beberapa video yang muncul dan ramai dibicarakan di media sosial. Video tersebut berisi tentang pergerakan akrobatik politik para baca pres menuju Pilpres 2024. Menurut saya, video yang beredar itu sangat lucu dan mengesankan. Pertama, video Pak Anies Baswedan, baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mendapatkan dompet dari surga. Kocak. Beredar luas di media sosial, Pak Anies bertemu dengan seorang tokoh agama terkemuka. Dalam video tersebut, Pak Anies diberikan sebuah dompet hitam yang di dalamnya berisi beberapa lembaran. Kita tidak tahu lembaran apa. Sosok yang ada dalam video mengungkapkan bahwa lembaran itu berasal dari surga atau dompet dari surga yang diberikan kepada Pak Anies sebagai bekal menuju pertarungan Pilpres 2024. Lebih menggelitik lagi, dalam video tersebut juga terdengar dengan jelas sebuah pernyataan yang bunyinya kira-kira demikian. Kalau Pak Anies nantinya tidak menjadi presiden, maka angkat kaki dari Indonesia. Saya dan sahabat Matanera sepakat, kalaupun tidak sepakat tidak menjadi soal. Apapun yang ada dalam video yang mendapat beragam respon dari netizen itu, kita sebut sebagai hal pribadi atau urusan keyakinan pribadi baca pres Anies Baswedan. Hanya saja, karena sudah beredar luas di media sosial, dan beliau sendiri sebagai baca pres dari koalisi partai politik, kita memandang itu sebagai sesuatu yang menggelitik. Dengan demikian, kita layak menjadi heran dengan baca pres Anies Baswedan. Mengapa? Selama ini dalam berbagai kesempatan talkshow, orasi, safari politik dan sebagainya, baca pres Anies Baswedan selalu mengungkapkan soal pilpres yang mengutamakan kompetisi gagasan, rekam jejak dan akal sehat. Tapi kok bisa-bisanya seperti demikian? Saya sih berharap tokoh-tokoh agama yang terkenal menjalankan politik profetis saja dengan himbauan-himbauan moral yang menyejukkan dengan merangkul semua. Kita tahu, dalam tahun politik, para politisi yang bertarung merebut kepercayaan rakyat kadang tidak memperhatikan moralitas dalam berpolitik. Oleh karena itu, tokoh agama sebagai benteng yang bisa memberikan nilai-nilai etis dan sebaiknya tidak terlibat dalam politik praktis dengan mengendorsement sosok tertentu kepada kelompoknya, yakni umatnya sendiri. Hal yang mengesankan kedua adalah soal deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada baca pres Prabowo Subianto. Deklarasi tersebut diumumkan di Museum Proklamasi. Ada hal yang menarik dan menggelitik dan geli dari deklarasi tersebut. Para pimpinan parpol seperti Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, mengatakan bahwa kita tidak malu-malu menyebutkan diri sebagai orang yang mengikuti Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional juga sama. Mereka kompak mengatakan bahwa keputusan parpol untuk mengusung Pak Prabowo berdasarkan restu dari Bapak Jokowi. Memang beberapa bulan terakhir, Pak Jokowi dan Ketua partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan presiden sedang bermesra-mesraan. Pak Prabowo misalnya selalu saja menempel dengan Presiden Jokowi. Masyarakat pun berkesan bahwa Pak Prabowo yang sudah siap melanjutkan program dan cara kerja seperti yang sudah digagas oleh Presiden Jokowi. Tidak salah juga, Presiden Jokowi adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di negara kita saat ini. Bayangkan, kepuasan publik terhadap kinerja beliau di akhir periode kedua pemerintahannya mencapai angka yang fantastis, 80% lebih. Beberapa ketua partai politik koalisi beliau berharap pada restu dari Presiden Jokowi. Sungguh baru terjadi pada masa pemerintahan Bapak Jokowi saja, ketua parpol sebegitu manut dengan Presiden, terutama dalam hal dukungan dalam Pilpres. Memang sih, koalisi yang terdiri atas gabungan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional atau PAN itu sangat kental dengan nuansa orkestrasi dari Presiden Jokowi. Tidak hanya publik, sejumlah pakar politik pun menduga bahwa koalisi itu wujud dari impian Presiden Jokowi. Dalam kesempatan deklarasi tersebut, Pak Prabowo tidak segan-segan meminta izin rakyat untuk berkuasa. Kita, demikian kata Pak Prabowo, meminta izin rakyat untuk berkuasa. Kalau diperhatikan secara sepintas, kalimat ini sepertinya biasa-biasa saja. Namun kalau kita berpikir secara jernih, apa yang diungkapkan oleh baca pres Prabowo bisa kita kritisi bersama. Menjadi presiden dan wakil presiden di negara ini merupakan mandat dan kepercayaan dari rakyat. Mandat tersebut diberikan melalui proses yang demokratis dalam pemilu presiden yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan mandat dan kepercayaan rakyat adalah untuk melayani kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan untuk melegalkan kekuasaan. Hal yang menggelitik terakhir adalah terkait koalisi besar Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar. Setelah deklarasi PAN dan Golkar, secara kuantitas, koalisi pendukung baca pres Prabowo untuk sementara berada di puncak klasmen sebagai koalisi paling gemuk. Dengan bergabungnya PAN dan Golkar, maka koalisi pendukung Prabowo ini mempunyai kekuatan suara cukup besar.
Jika dilihat dari persentase perolehan kursi tiap-tiap partai tersebut dalam pemilu 2019, koalisi ini menguasai 46% kursi parlemen, hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan koalisi PDIP P3, pengusung Ganjar Pranowo yang hanya 25,5%, serta koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Anies Baswedan yang terdiri atas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang memiliki 28,35% kursi parlemen. Lagi pula, dalam tradisi pilpres kita, gemuk tidaknya koalisi tidak simetris dengan kemenangan capres. Pilihan masyarakat kita masih berdasarkan figur dan porsinya lebih besar dibandingkan pilihan berdasarkan afiliasi dan koalisi partai politik. Apakah koalisi besar tersebut akan membawa Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia dalam Pilpres 2024? Kita juga bertanya, apakah dompet dari surga yang diberikan kepada Pak Anies memiliki pengaruh terhadap perjalanan beliau menuju pertarungan Pilpres 2024? Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.